Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Marilah kita memulai lentera minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami bersyukur atas karunia Paskah yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau menjadikan kami putra-putrimu, menjadikan kami para murid-Mu, menjadikan kami Kenisa Roh Kudus, menjadikan kami ciptaan baru, menjadikan kami memperoleh karunia keselamatan hidup kekal. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Berkatilah perkataan kami dan segala perbuatan kami, sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Dan bimbinglah kami, agar kami terus menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, penuh damai sejahtera, dan yang paling utama, mencintai dikau dan sesama. Semua doa ini kami serahkan kepada perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dan di media-media sosial lainnya, media-media internet. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Pada hari ini kita akan membahas tema tinggal dan belajar dalam Yesus. Sebelum membahas tema ini, marilah kita memperdalamnya dengan Injil hari ini. Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya berbuah lebih banyak, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, tinggal dan belajar dalam Yesus adalah suatu hal yang mutlak bagi seluruh pengikut Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, tinggal dan belajar bersama Yesus dan di dalam Yesus adalah hal yang sudah selayaknya dan sepantasnya. Ada ungkapan yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini adalah suatu ungkapan yang biasa menggambarkan suatu kedudukan atau disposisi antara orang tua dan anak. Dengan kata lain, seorang anak biasanya mirip dengan orang tuanya. Mirip dalam hal-hal fisik, mirip dalam hal-hal non-fisik, atau dalam sifat, bahkan karakter, serta tingkah lakunya. Baik wajah maupun tingkah lakunya menampakkan kemiripan. Sejak kecil, anak itu akan melihat, tinggal dan belajar banyak hal untuk bekalnya di kemudian hari.
Dia akan bersama orang tuanya dan akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh karena proses tinggal dan belajar bersama orang tuanya. Dan yang paling utama adalah orang tuanya membimbing banyak hal dan memberikan bekal untuk berguna di masa depannya. Kemudian juga teladan orang tuanya merupakan hal yang terpenting untuk bekal hidupnya di masa depan. Dan jangan juga dipungkiri, ada faktor lingkungan, budaya, dan maupun masyarakat yang mempengaruhi proses pertumbuhan, baik secara mental, spiritual, dan juga faktor-faktor yang membuat manusia bertumbuh. Sebagai pengikut Yesus, seringkali terlontar kalimat, "Saya atau kami adalah anak-anak Allah. Bapa kami ada di surga." Ini adalah suatu pernyataan bahwa kita merupakan keturunan Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus juga dengan jelas mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan Bapanya adalah pengusahanya. Gambaran antara ayah anak yang saling mengasihi. Yesus yang kita imani sebagai putra Allah dan kita ini pengikutnya sekaligus anak-anaknya. Namun demikian, apakah setiap pengikut Yesus berbahagia dalam Dia atau hanya sebatas status semata? Pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang lumrah bagi pengikut Kristus dan bagi orang lain yang ingin mengimani Kristus. Kenyataannya, tinggal bersama Yesus tidak cukup bila orang tidak mau belajar hidup dari Dia. Inilah hal yang paling berguna dalam hidup kita, yaitu kita belajar dari Dia. Kita dibimbing oleh Roh agar semakin serupa dengan Yesus Kristus. Banyak orang yang suka atau pintar berbicara mengenai Tuhan Yesus. Namun sedikit orang yang mau berbicara dengan Dia. Apakah ada kesulitan, bencana, dan penderitaan hidup? Maka manusia dengan cepat menjadikan Tuhan sebagai tersangka. Tetapi bila memperoleh rahmat, kemudahan, dan sukacita, tidak banyak orang yang mau tersungkur di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan mencintai Dia. Padahal, sebagai umat manusia, sebagai umat Allah, sebagai murid-murid Kristus, putra-putri Allah, Kenisa Roh Kudus, dan ciptaan baru, kita harus siap menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada. Umat Allah yang terkasih, ketika kita menjadi pengikut Yesus dan berani mengatakan bahwa kita adalah anak-anaknya, maka hal itu hendaknya dibuktikan dalam tindakan kasih yang tulus, bukan pura-pura dan pencitraan semata. Kita diberikan iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas sebagai putra-putri Allah, anak-anaknya. Karena itu, kita adalah anugerah terindah dari Allah. Kita dipanggil Allah dan kita diutus Allah. Jangan kita menyebut diri anak Yesus, padahal yang dilakukan dalam hidup sehari-hari bersama keluarga, komunitas, dan sesama ialah perbuatan jahat atau mengikuti si jahat, yaitu tipu muslihat, penciptaan kegaduhan, keonaran, keributan, ketidakadilan, ketidakjujuran, dan segala perbuatan-perbuatan onar dan perbuatan-perbuatan jahat serta dosa yang menyebabkan penderitaan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan bagi dunia ini. Perbuatan demikian menunjukkan seseorang tinggal dalam Yesus bukan untuk belajar darinya, tetapi hanya mengontrak, ngekos atau menyewa di dalam rumah Tuhan. Dengan demikian, seorang anak kos, anak asrama, atau orang kontrakan
itu hanya hidup dengan Yesus namun tidak ingin belajar dari Dia. Proses belajar dari Yesus adalah kemutlakan dan keharusan yang mesti kita lakukan sebagai anugerah terindah dari Allah. Tinggal belajar dalam Yesus memang tidak mudah karena kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Itulah mengapa mencintainya bukan dari mata turun ke hati, melainkan dalam hati lalu mengalir ke mata, sebab Tuhan tidak melihat namun bisa dirasakan melalui pengalaman. Atau sebab Tuhan itu tidak terlihat, namun bisa dirasakan melalui pengalaman, kesulitan, keberhasilan, penderitaan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Allah adalah kasih, Deus Caritas Est, sehingga apapun yang dilakukan Yesus berarti lahir darinya. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk membebaskan, menyelamatkan, menebus dosa, dan mempersiapkan, memberikan jalan, kebenaran dan hidup, dan menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Sehingga apapun yang dilakukan Yesus berarti lahir darinya. Mengapa kita masih ragu dan bertanya untuk menghayati sabdanya? Tuhan adalah sabda, Dia adalah firman. Sabda yang menjadi manusia. Kita pengikut Yesus atau pura-pura demi kepentingan pribadi atau kelompok. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Ditegaskan oleh Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 21. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus berarti kita mau tinggal dan belajar dalam Yesus. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri dengan seutuhnya untuk dengan totalitas menerima Tuhan Yesus karena kita telah dibaptis. Kita memperoleh anugerah terindah. Kita dipanggil olehnya dan kita diutus karena kita mesti tinggal dan belajar. Seperti para murid, mereka mendapat anugerah terindah. Mereka tinggal dan belajar bersama Yesus. Mereka diutus, mereka dipanggil terlebih dahulu, dan akhirnya setelah mereka menerima perutusan, mereka mewartakan tentang cinta kasih Allah di seluruh muka bumi ini. Percayalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Yesus meminta kita supaya demikian. Lalu mengapa kita tidak memperjuangkannya? Apakah Yesus mem-PHP-kan kita? Atau sekedar janji-janji saja? Kita sibuk membenarkan kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup para murid pertama-tama bukanlah menjadi santo dan santa, melainkan melakukan sabdanya dengan tulus ikhlas dan jujur. Tidak perlu melaporkan dan mempromosikannya, melainkan menyimpannya dalam hati bersama Tuhan. Sebab bila kita menceritakannya kemana-mana, penghayatan kita tidak akan menjadi ikhlas, tetapi iklan. Tugas kita adalah tugas yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus, melalui penyertaan Roh Kudus. Kita diutus menjadi pengudusan. Kita diutus menjadi pewarta. Kita diutus menjadi persekutuan. Kita diutus menjadi pelayan. Dan kita diutus menjadi saksi-saksi iman yang hidup
yang memiliki harapan yang kuat dan cita kasih yang ikhlas. Pada paruh kedua, kita akan lebih memperdalam tema kita, tinggal belajar dalam Yesus. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.